Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وكراماته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi kalaban nyebut asmana Allah Ar-Rahmani sabareng jerajana nikmat Ar-Rahimi tor sabareng bu lembun nikmat ai abtadiu tegese ngabitin kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaban nyebut asmana Allah Ar-Rahmani sabareng jerajana nikmat Ar-Rahimi tor sabareng bu lembun nikmat abtadiu ngabitin kaulah. Sa'anya ma Allah engki kak dinto ismun lillatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il mahamid. Nama zat yang wajib adanya, wajib disembah, yang memiliki semua pujian dari semua makhluknya. Ar-Rahmani sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nama zat, Ar-Rahman ini sifatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatnya. Ar-Rahman Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Zat yang memberikan besar-besarnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar. Ini Ar-Rahman. Apa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini ketika kita masih di pondok dulu, pertama adanya hamba beudena beabeun, asal tidak ada diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat agung. Yang kedua, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adanya Al-Qur'an. Yang keempat, adanya agama Islam. Yang kelima, adanya malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 14, beliau mencuplik dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-ni'amu sittatu asya, kenikmatan yang agung ay Allamuha ada 6 perkara. Pertama, adanya agama Islam. Yang kedua, Al-Qur'an. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi utusan yang terakhir oleh Allah, membawa agama Islam, menerima Al-Qur'an yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada malaikat Jibril, dan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Yang keempat, nikmat yang agung adalah al-afiyah, keselamatan. Kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala siang malam dari kecelakaan, dari tabrakan, dari jatuh, selamat dari musibah, dari bala di dalam kehidupan kita sehari-hari ini bukan selamat sendiri, tapi karena ada nikmat Allah yang agung, Allah yang menyelamatkan. Wajib kita syukuri. Yang kelima, wasitruh. Allah maha menutupi aib, celah
dari kita semua. Setiap manusia itu tidak suci. Semuanya ada kesalahan, kekurangan, lebih-lebih ada aibnya. Aib tertutup, tidak tersebarkan, tidak terbuka ke publik, tidak terbuka ke khalayak, karena Allah yang menutupi. Allah memberikan nikmat yang agung kepada hambanya untuk menutupi aib-aib ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keselamatan, diberikan nikmat yang sangat agung, celah aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wal ghina anin nas. Sugih saking manungso. Sugih dari manusia. Artinya dalam menghadapi kehidupan dunia ini, kita kan butuh dunia, butuh harta. Semua kepentingan kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicukupi tanpa kita mengemis kepada sesama manusia. Langsung Allah memberikan kecukupan kepada kita untuk nafkah keluarga, anak, istri, orang tua, mertua, siapapun Allah memberikan kecukupan. Oleh sebab itu, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Ar-Rahimih torsi apareng bu lempun nikmat. Allah yang memberikan kecil-kecil atau halus-halusnya kenikmatan. Seperti apa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yang halus ini, yang telah dianugerahkan, diberikan kepada semua makhluknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada semua makhluknya, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala adabu asy-syaikhu Pasiragiai. Syekh secara lugat, secara bahasa, manjawazal arba'inah awil khamsinah sanatan. Orang yang telah melewati usia 40 atau 50 tahun itu disebut syekh, orang tua. Walau kafiran, walaupun orang kafir ketika sudah melewati usia 40 atau 50 tahun itu disebut syekh secara lugat, secara bahasa. Adapun syekh secara istilah, wa fil 'urfi man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan. Orang yang telah sampai kepada pangkat orang-orang yang memiliki keistimewaan, keutamaan karena status sosial misalnya, itu disebut syekh. Walaupun anak kecil seperti putra putri para masyayikh, para guru-guru kita di pesantren, walaupun masih anak kecil kan sudah disebut syekh. Kenapa? Karena mereka semua itu termasuk orang yang memiliki keistimewaan, kemuliaan dari sesepuhnya. Sesepuhnya karena orang alim, orang soleh, orang aulia misalnya. Al-imamu, syekh ini isim mufrad. Jamaknya syekh ini banyak sekali. Jamaknya syekh ini banyak sekali, kurang lebih 11 macam jamaknya syekh. Ada yang diawali dengan shin, 5 ini. Jamaknya yang diawali dengan shin. 1 syuyukhun, idhom shin, syuyukh. Yang kedua syiyuh, syiyukhun, bikasri shin, sinnya kasrah. Yang ketiga syaikhatun, syaikhatun, iya-nya bifathil ya, iya-nya fathah, syaikhatun. Yang keempat
Syaikhatun bisukunil ya. Yang kelima syikhonun kegilmanin. Syikhonun ini jamaknya syekh yang diawali dengan sin ada 5. Ada jamaknya lafal syekh 5 juga diawali dengan mim. Pertama masyayikhuh. Masyayikhuh dengan ya, bukan dengan hamzah, bukan masyaih. Kalau masyaih ini tidak ada jamaknya syaikhun, ikut masyaih. Masyaih dengan hamzah tidak ada. Yang ada masyayikhuh. Jadi dengan ya pertama yang diawali dengan mim, yang pertama masyayikhuh. Yang kedua masyayikhatun. Masyayikhatun. Yang ketiga misyakhatun. Yang keempat masyukha'uh. Yang kelima masyukha'uh. Tidak ada wawunya yang kelima ini. Masyukha'uh begini. 5 ini sudah yang diawali dengan mim. Ada satu jamak lagi yang diawali dengan hamzah. Jamaknya syekh yaitu asyakhun. Ikut wazan af'alun begini. Jadi itu jamaknya lafal syaikh. Al-imam motorisitati imam. Al-imam motorisitati imam, tadi pemimpin. Imam secara lugat al-muttaba, orang yang diikuti. Ya mau jadi imam tahlil, imam ratibul haddad, imam yasinan, pokoknya orang yang diikuti secara lugat itu disebut imam. Imam secara istilah man yasihul iktida ubih, orang-orang yang sah dan layak diikuti karena amal perbuatannya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, ucapannya baik, maka itu disebut imam. Imam secara istilah yakni orang yang sah dan patut diikuti ucapannya, perbuatannya, perilakunya, tingkah lakunya. Begini. Syekh. Al-awhaduh al-allamatuh torsi banget alim. Al-allamatuh torsi banget alim. Al-allamatuh nikah termasuk sigat mubalaghah, makna banyak atau banget. Al-allamatuh se torse banget alim atau torsi banyak alim, sigat mubalaghah tan li takhidil mubalaghah. Al-awhadu torsi ketibi, kealimannya di masanya itu ketibi. Abul Abbas Serah Asy-Syekhul Alim, Asy-Syekhul Imamul Alim Al-Allama Al-Awhad ini ya. Abul Abbasinya tanah Syekh Abul Abbas. Ini alami kunyahnya. Alami kunyah itu maksud birabi abin au ummin au ibnin au binatin au khalin au khalatin au ammin au ammatin. Yang diawali lafal abun, ummun, ibnun, ibnatun, kholun, kholatun, ammun, ammatun, alami kunyah sudah. Sera Abul Abbas ini. Abul Abbas alami kunyah nih kah? Abul Abbasinya tanah Syekh Abul Abbas. Abul Abbasi nyatana Abul Abbas. Syihabud dunya sedati awfuratunya. Syihabud dunya sedati awfuratunya. Syihabud dunya ai kawakabud dunya bintang atunya ki awfuratunya nah. Syihabud dunya sedati awfuratunya waddini ban boleh agama serah asy-Syekhul Imam gini kah? Ahmadunya tanah Syekh Ahmad Ibnu Ahmad Syekh putra lagi Syekh Ahmad
Syihabiddin sedadi guru agama. Ahmad Syihabiddin gini kah Ibni Hamzah Syekh Poterlagan Syekh Hamzah Ar-Ramliyuh nika saya patah Syekho pun kasih ada guru. Ar-Ramliyuh sebangsa di Saromlah. Desa Romlah termasuk Mesir di daerah Qalyubiyah. Al-Ansariyuh sebangsa keturunan sahabat Ansor. Jadi Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli ini masih keturunan dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini dulu sebelum Rasulullah itu lahir diutus menjadi nabi utusan, sahabat Ansor ini asalnya dua suku. Dua suku Aus dan Khazraj. Satu saudara ini. Satu saudara, satu bapak, satu ibu. Namun ini bertengkar, berperang ratusan tahun bahkan sampai 120 tahun perang. Tidak pernah ada kedamaian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memadamkan peperangan permusuhan ini dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi damai, menjadi lunak sebab dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka masuk Islam, suku Aus dan Khazraj ini masuk Islam dan menjadi penolong Rasulullah SAW dalam khidmah lil Islam. Akhirnya oleh Rasulullah suku Aus wal Khazraj ini diberi nama sahabat Ansor dengan satu sebutan menjadi alami isim sahabat Ansor. Jadi Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli masih keturunan dari sahabat Ansor Madinah. Sahabat Ansor ini kan orang Madinah. Sahabatnya Rasulullah itu kan terbagi dua. Pertama ada sahabat Muhajirin, para sahabat yang ada di Mekah ikut pindah bersama Rasul ke Madinah. Sahabat Muhajirin ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Ada sahabat Ansor ya sahabat Madinah. Awalnya dari suku Aus dan Khazraj ini kemudian menjadi satu nama Ansor, menjadi alami isim. Asy-Syafi'i torze bangsa madhab Syafi'i. Syihabuddin Ramli ini bermadhab Asy-Syafi'i. Sako muka-muka nyiram Allahu subhanahu Allah tarahu dek kako furrah. Iya Asy-Syekh atau Astana ya Syekh Sobi berrahmati kalaban siraman karahmatan. Waridwani bon boleh kariudaan. Wa askana ban muka-muka amangguna kina ya Allahu deka asyeh fasihal jinan deka cemper banyak-banyak suarga fasihal jinan termasuk min idafati sifah lil mausuf. Asalnya ayil jinanil fasihah ayil jinanal fasihatah. Begini asalnya. Beberapa surga yang luas. Jadi banyak-banyak suarga al-fasihata seluas kan titi zepat lah al-fasihah. Pasti sebab dengan yade. Jinan mausub sebab dengan budi. Lagi ini kenyamanan min idhafati sifat lil mausub. Karena asal lah al-jinan al-fasihata senikah. Al-jinan ini kejawaban jannah. Jinan. Banyak-banyak suarga. Bikasril jim. Mau baca bifathil jim. Janan lain makna ate pas. Ateh makna ateh. Innahu saungkuna ya Allah. Innahu saungkuna ya Allah. Nika bisa dibaca annahu. Mau baca annahu berarti nika nyimpen lam taklil nih kan tuh. Aili annahu. Kesekarana saungkuna ya Allah. Mau baca innahu. Niki kalau ada fal inna nika ketika posisi di depan di ibtida di awal maka hamzahnya harus dibaca kasroh. Faksir fil ibtida wa fi bad'in silah wa haitsu inna li yaminin mukmilah. Atau inna
berada setelah lafal qolah maka harus dibaca kasroh. Setelah kosam misalnya harus dibaca kasroh. Bad'in silah harus dibaca kasroh. Innahu sangkuna ya Allah alama ing atasin bareng ya sya'u si kesokan ya Allah qadirun panikadat si kuasa yakni si sampurnah kekuasaan. Wa bi ibadihi ban kalawan banyak-banyak kabulana ya Allah wa bi ibadihi ban kalawan banyak-banyak kabulana ya Allah latifun panikadat si banget belas pangaoning dat si banget alos kok latifun panikadat si banget alos pangaoning stong bisa maknai ngak nikah. Nomor dua, latifun bisa maknain latifun panikadat si banget belas. Latifun panikadat si banget belas. Karena yang Al-Qur'an ini kepada beda siya makna banget ngauningin nih kepada. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir nih surat Al-Mulk guru. Beda siya makna banget belas. Beda siya makna banget belas. Mun siya makna banget ngauningin nih surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir ayat 14. Manabi latifuni maknain banget belas. Ibadah dengan surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nikah dilingereng kesokan pun pada badan ini tafsir. Khabirun tor banget ngauningin, khabirun tor banget ngauningin Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui sesuatu yang samar, yang lebih samar. Kenapa baik ngauningin sareng Allah Subhanahu wa taala? Karena khabir. Bismillahi kalawan nyebut asmana Allah Ar-Rahman siapa paring jera-jera nikmat Ar-Rahim tur siapa paring pulem pun nikmat. Alhamdulillah sedaya puji lillahi punika kagungin Allah Rabbil alamin se pangeran orang alam kapi Rabbil alamin se pangeran orang alam kapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin nika hamdalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Manabi afdalul mahamid paling utama pemuji kepada Allah Subhanahu wa taala ki kento alhamdulillahi bacaan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la uhsi khana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Itu bulangan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini menceritakan Nabi Adam. Nabi Adam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang afdalul mahamid. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam afdalul mahamid bacaan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi ila akhirih. Rabbil alamin pangeran orang alam kapi. Ini bentuk jamak alamin ni jaman lafal alamin si mufrata alamin. Alamin yang disebut alam ismun lima siwallah. Selain Allah Subhanahu wa taala ini namanya alam. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini alam. Alam. Alam ini bukan hanya satu alam dunia ini, banyak alam. Bahkan di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, karangan Imam Nawawi Syriah, Damaskus, alam ini ke barat 70, ke timur 70, ke selatan 70 alam, ke utara 70. Besarnya satu alamnya itu sama dengan besarnya alam dunia. Berapa ini? 70 ini. Alam. Bahkan lebih dari ini. Banyak kan alam ini. Katanya keterangan di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, alam ini, ratusan alam ini dikelilingi oleh hewan yang disebut ular. Ular ini mengelilingi alam atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga. Katanya
kepalanya ini sampai bertemu dengan ekornya. Diri raja na ular. Sampai cera kanika acampo ben bunton. Mungkin dulu ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa ada di surga, terus ada iblis masih di surga, juga ada ular di surga. Kan pertama Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam, kemudian diciptakan Siti Hawa, kemudian dinikahkan. Hidup di surga, Allah memberikan dawuh larangan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh mendekat apalagi memakan ke Syajaratul Khuldi. Syajaratul Khuldi itu para mufassirin beda pendapat. Ada yang mengatakan anggur, buah tin, buah zaitun, macam-macam. Bisa dilihat dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril Ma'thur Lisuyuti, atau di tafsir Ibnu Katsir, ada di tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhrul Razi ada di sana. Coba bisa dilihat di sana. Iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Tidak mau iblis karena sombong merasa dirinya lebih baik, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, berada di luar surga. Namun iblis ini minta tolong kepada ular yang ada di surga ini untuk menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam supaya memakan syajaratul khuldi. Akhirnya iblis masuk ke mulut ular ini, ditolong oleh ular ini untuk menggoda Siti Hawa. Siti Hawa tidak kuat dengan godaan iblis, akhirnya mengajak Nabi Adam untuk memakan syajaratul khuldi tersebut. Dari itu semua, maka semuanya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Siti Hawa dikeluarkan dari surga, iblis diusir, ular juga diusir. Mungkin ini ya. Ular itu setelah berada di alam dunia ini punya tugas untuk melindungi beberapa alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini keterangannya di tafsir nih, bisa dilihat seperti itu. Lihat di tafsir coba. Wassalatu bantining tambena rahmat, wassalamu ben tambena keselamatan ala asyrafil mursalin panika mukhteba ing atasen lebih muljana Nabi seiutus kabeh. Sayyidina nyatana Gusti kaulih sedaja Muhammadin nyatana Nabi Muhammad wa ala alihi ban ing atasen keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi ban banyak-banyak sahabat Nabi Muhammad ajmain nyatana sakabeh. Selawat kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya selawat nyander kepada Allah. Allah yang baca selawat misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Lah kalau salawat itu nisbat kepada Allah berarti Allah itu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Salawat kalau dinisbatkan kepada para malaikat berarti malaikat memohon ampunan. Salawat kalau dinisbatkan kepada selain para malaikat, ke manusia misalnya, maka itu bermakna berdoa. Salawat salam ketika memberikan makna lafal as-salah wassalam ini minta tambahan rahmat dan keselamatan sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu bermakna fa makna qaulika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma zidhu ta'ziman wa in'aman wa tasyrifan. Di mana biya maknain wassalatu wassalam hingga kentompon wassalatu bantining tambena rahmat wassalamu boleh tambena keselamatan. Mun Allahumma sholli Allahumma aduh Allah sholli muka-muka nambahna kerahmatan ajunan ala sayyidina Muhammadin wasallim ben muka-muka nambahna keselamatan sekian cara nama naik. Salawat salam tetap tercurah limpahkan
keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semua keluarganya dan para sahabatnya, semuanya yang baik. Amma ba'du, anapun samarina saya sebut. Amma ba'du, anapun samarina saya sebut minal basmalah walhamdulillah wassalah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bacaan basmalah, hamdalah, salawat salam kepada Nabi. Lafal amma ba'du ini asalnya mahma yakun min syai'in ba'du, asalnya. Dibuang lafal mahma yakun min syai'in, kemudian ditempatkan di posisi mahma yakun min syai'in ini lafal amma. Jadilah amma ba'du. Jadilah amma ba'du. Lafal ba'dunya diberi harakat dhamma lafal ba'du. Karena lafal ba'du qablu ketika mudhaf ilaihnya itu dibuang dan tetap diniatin dibaca. Amma ba'du, anapun samarin saya sebut. Ini kan baku nih baca mudhaf ilaih ini kah. Kenapa saya sebut ki basmalah, hamdalah, salawat, salam? Maka lafal ba'du nika kudu mabni dhamma, lafal qabluh kudu mabni dhamma, min qabluh, min ba'du kan la ghairuh, banyak contohnya seperti itu. Jadi lafal ba'du atau qabluh ketika mudhaf ilaihnya dibuang dan tetap diniatin, tetap dibaca, tetap disebut, maka lafal ba'du nika kudu mabni dhamma atau lafal qabluh harus mabni dhamma. Wadmum bina'an ghaira adim tama lahu udifana wiyan ma'udima. Wadmum bina'an adim ta ghaira wadmum bina'an ghaira adim tama lahu udifana wiyan ma'udima. Senikah. Fahadha magatining ponika al-hadir fi dhihni. Fahadha magatining ponika al-hadir fi dhihni. Napa al-hadir fi dhihni bareng si hadir dalam ateh. Niki kitab nih. Kitab sekarang sareng Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli nika. Di fahadha magatining ponika musyari ilaina arju ka al-hadir fi dhihni utawa langsung dek ke kitab kenging. Fahadha magatining ponika kitab syarah senika. Taklikun punika kitab seyangkit, taklikun punika kitab seyangkit, taklikun nika makna muallafun. Makna muallafun kitab seyangkit. Min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul nika. Taklikun makna isim maf'ul, Pak. Taklikun nika makna taklif. Taklif ini kan masdar juga. Cuma saya bagi makna isim maf'ul. Jadi taklikun panika kitab seyangkit. Alal muqaddimati ingatasin kitab muqaddimah, isim fa'il muqaddimah nika. Alal muqaddimati ingatasin kitab muqaddimah, kitab pengade. Bisa dibaca alal muqaddamati. Ika ba isim maf'ul, kitab seyadaaki. Kenging. Al ma'rufati sekaun ingin bisiti na mas'alah. Kalabun kitab siti na mas'alatan. Li syaihi seikan di giai al imam se dadi imam, al alimi se alim. Al alimi se alim, se waca alim gua al muttasif bil ilmi walau bi mas'alatin wahidah sawa'un kana bi tariqil kasbi aw bi tariqil faidul ilahi wa huwa al ilmu ladunni. Orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan walaupun satu masalah. Baik mendapatkan ilmu itu dengan jalan berusaha, mencari, proses belajar, atau melalui siraman ilahi, yakni ilmu laduni. Pokoknya orang yang tahu satu ilmu pengetahuan, satu masalah itu sudah disebut alim. Bisa baca Yasin, bisa baca surat Al-Mulkih misalnya. Bisa baca tahlil, bisa baca serangkalan, selawat Nabi, bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab kuning. Pokoknya satu pengetahuan bisa diketahui, itu disebut alim.
Abil Abbasinya tanah Syekh Abil Abbas alami kunyah. Ahmadahnya tanah Syekh Ahmad alami isim. Az-Zahidi se ahli tapah alami lakop nih. Az-Zahidi se ahli tapah tagemada muka-muka mabertaah jumlah du'ayah. Tagamada muka-muka mabertaahu dagaya Asy-Syekh Al-Imam Al-Alim Abil Abbas Ahmad Az-Zahid pengarang kitab matni. Tagamada muka-muka mabertaahu dagaya Syekh Allahu sapa Allah birahmatihi kelaban rahmat ya Allah birahmatihi kelaban rahmat ya Allah ya hullu enggak boleh enggak ada boleh nih kapan ketaklikun ya hullu si mukal ya hullu si mukal ya taklikun ya hullu si mukal ya taklikun lafal ya hullu nikah dari madi hallah dari madi hallah ketika nenge fi'il mudhari'an ha dibaca dhammah maka maknanya lafal ya hullu makna al-fak makna mecat pas makna mecat Pak. Tapi kalau ha di fi'il mudhari'nya itu dibaca kasroh maka ini makna halal makna halal makna halal Pak. Ada di Nubdah Minal Qawaidin Nahwiyah karya Asy-Syaikh Abdul Majid bin Abdul Hamid Tafatah. Mudhari'u halak sirhu watmum idza ata bimakna nuzul ifham wa kun muta'ammila wa in ja'aka wa in ja'a bimaknal fakki fatmum wa la tazid wabil kasri fi diddil harami takammala. Tiga beda dengan ubdah halaman selekor. Coba ulaten pon. Lafal halah fi'il madinah. Ketika fi'il mudhari'nya ha dibaca dhammah maka makna mukal atau makna mecat. Otabah ki lepas na pon senikah. Mana biha nang fi'il mudhari'in baca kasra baca yahillu maknana makna halal makna halal yahullu si mukal ya taklik alfadhah ada kebanyak-banyak lafal ya muqaddimah wa yutammimu ban senyampurna ki ya taklik mufadah dekah makna si kalak faida ya muqaddimah mufadah ni ka si kata isim maf'ul jadi makna al makna al mustafad. Bisa lafal mufadah ini dibaca mufadah tapi agar pakai masdar mim. Makna faidah Pak. Wa yutammimu ban se nyampurna aki ya taklik mufadah ka faidana ya muqaddimah sini ke cara maknain. Ini keterangan yang ada di kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Syato. Coba ulaten. Wa as'alu bananyu'un kaulah Allah hendaka Allah wa as'alu bananyu'un kaulah Allah hendaka Allah min fadlihi dari paparing percoba mana ya Allah al jazili si aku fadl nikah paparing percoba dari Allah Subhanahu wa taala dek kekabulan nikah. Bagaimana yang disebut dengan fadl al-i'ta' qabla su'al memberikan tanpa diminta. Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan anugerah kepada hambanya sebelum hambanya ini meminta pun iparing bi Allah Subhanahu wa taala. Tekala minta iparing. Apalagi memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan. Karena orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang gagal, semuanya akan bermanfaat. Namun orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibagi tiga. Pertama, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa permintaannya, apa doanya langsung dikasih. Ada yang seperti ini. Yang kedua,
orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih oleh Allah, tapi tidak dikasihnya itu oleh Allah, Allah punya kepentingan apa? Untuk mengampuni dosanya. Tidak dikasih apa yang diminta, tapi dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tidak dikasih permintaannya, permohonannya ketika di dunia itu tidak dikasih. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikasihkan nanti di akhirat. Jadi tetap bermanfaat orang berdoa, termasuk ibadah, dan pasti akan merasakan hasil dari doa tersebut. Bisa langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa doa kita menjadi pengampun dosa. Yang ketiga akan diberikan nanti di akhirat. Manfaat semua. Wa as'alu wa nanyu'un kaula Allah hadaka Allah min fadlihi dari paparing percaya mana ya Allah al-jazilih seagung ya fadlih. Anyu'un dak rema ayyan fa'an dak kutu aparing manfaat ya Allah bihi sabab ya taklik bihi sabab ya taklik. Mudah-mudahan kita Syarah Sitina Mas'alah ini bisa memberikan manfaat kepada yang membaca, yang mendengarkan, yang memasak, yang menyebarkan, yang mengikuti kajiannya. Sudah didoakan oleh Kemusonib. Wa huwa bantining iya Allah hasbi punika si anyo kupin kawula. Wa huwa bantining ya Allah. Wa huwa bantining ya Allah hasbi punika si anyo kupin kawula. Wa ni'mal wakilu. Wa ni'mal wakilu. Ini termasuk min af'alil madahi. Ni'mal wakil susunan fi'il fa'il. Al-mahsus bil madhi. Takdir nanti mubtada ay huwa. Wa ni'mal wakilu ban pone kapaling bagus dat saya pasrahin ay huwa kesedining ya Allah. Sobung cung mapanan dat saya pasrahin. Kejaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lafal hasbi wa ni'mal wakil ini termasuk amalan yang mujarab. Dulu ketika Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke api oleh Raja Namrud, dibakar tidak hangus karena Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril, diberikan amalan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini dibaca oleh Nabi Ibrahim di dalam api sehingga api itu tidak panas, dingin. Komikil karena Nabi Ibrahim jaipun bededengi lemapoi karwa dari jelepah. Karena Nabi Ibrahim ini membaca amalan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya hasbiyallahu wa ni'mal wakil ini kebal. Kebal api, kebal senjata, kebal bedung, pedang, arek. Sini kemudian amalaki bisa nanggu. Tingereng coba pun amalaki. Fanajjahullahu minan nar bibarokatiha. Sebab amalan hasbiyallahu ni'mal wakil Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, nanggu. Senikah. Dan ada khasiat lagi hasbiyallahu ni'mal wakil ini ketika dibaca 450 setelah sholat subuh, maka rizkinya akan dimurahkan, diluaskan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan dalam kitab Khawasu Hasbunallah wa ni'mal wakil karya Imam Abdul Hasan Asyadili. Silakan baca. Apalagi dibaca 1000, apalagi 2000, apalagi 4500. Waduh, sangat mujarab untuk menjadi sebab kedatangan rizki. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wallahu a'lam.